Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Perkenalkan, saya nama Marsha Nur Azmi. Saya adalah ahli pertama apoteker yang bekerja di Puskesmas Jaka Setia. Identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan pasien untuk memakai masker di lingkungan puskesmas. Faktanya, hanya sedikit pasien yang sadar memakai masker saat berkunjung ke puskesmas. Dampaknya, kasus COVID-19 meningkat di wilayah Puskesmas Jaka Setia. Berikut adalah bukti evidence-based bahwa Puskesmas Jaka Setia menjadi puskesmas nomor 1 di Kota Bekasi dengan tingkat sebaran kasus COVID-19 paling tinggi. Identifikasi isu yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai beyond use date obat. Faktanya, masih banyak pasien yang menanyakan batas waktu obat dapat disimpan di rumah. Dampaknya, pasien bisa mengkonsumsi obat yang sudah tidak layak. Pada umumnya, pasien mengira bahwa obat yang telah dibuka segelnya dapat disimpan sampai masa expired date yang tertera pada kemasan obat. Isu yang ketiga yaitu belum maksimalnya pelayanan farmasi klinis. Faktanya, keterbatasan ruangan untuk konseling pasien dan pasien yang enggan diberikan konseling. Dampaknya, pasien mengkonsumsi obat kurang tepat. Menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling adalah memiliki sarana dan prasarana, yaitu ruangan khusus tempat dilakukannya konseling, sehingga rahasia pasien tetap terjaga dan tidak terdengar oleh pasien yang lain. Isu yang keempat yaitu pencatatan pengeluaran obat masih dilakukan secara manual. Faktanya, terkendalanya sistem elektronik e-puskesmas yang dapat mempermudah pendataan. Dampaknya, terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan secara real. Berikut adalah gambaran manual versus sistem yang terinput secara otomatis melalui e-puskesmas. Untuk yang manual masih menggunakan form biasa untuk pencatatan pengeluaran obat. Isu yang kelima yaitu kurang masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi. Faktanya, sosial media puskesmas saat ini hanya terfokus untuk memberikan informasi mengenai kegiatan di puskesmas. Dampaknya, masyarakat kurang teredukasi. Berikut adalah sosial media yang dimiliki Puskesmas Jaka Setia, yaitu Instagram. Ini adalah beberapa postingan kegiatan yang ada di dalam maupun di luar gedung puskesmas. Isu yang keenam yaitu tempat penyimpanan obat golongan narkotik dan psikotropik belum memenuhi persyaratan. Faktanya, belum tersedianya lemari khusus untuk menyimpan obat golongan tersebut. Dampak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, penyimpanan obat golongan tersebut disimpan di lemari khusus yang tidak mudah dipindahkan, terbuat dari bahan yang kuat dan punya 2 kunci yang berbeda. Setelah itu, dilakukan penapisan isu dengan menggunakan metode USG untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Setelah dilakukan scoring, didapat jumlah tertinggi yaitu pada isu nomor 2, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai BUD obat. Selanjutnya, untuk menganalisis isu yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone. Akar masalah yang saya temukan, yaitu melalui aspek modern nature, adalah banyaknya pasien yang mendapat obat dari puskesmas dan banyak pasien yang tidak paham dengan obat yang dikonsumsi. Untuk aspek man atau manusia, petugas farmasi belum menguasai materi tentang BUD dan kurang cakap dalam membuat konten di media sosial. Untuk material, tidak adanya media atau poster mengenai BUD obat. Dan untuk metodenya, penyampaian informasi yang kurang optimal. Setelah itu, saya menemukan beberapa gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk diterapkan. Di antaranya, 1. Pemanfaatan digitalisasi dalam proses pembuatan media penyuluhan. 2. Mengadakan pelayanan informasi dan konseling obat melalui media sosial. 3. Memberikan edukasi dan membuat brosur mengenai cara mengkonsumsi dan penyimpanan obat yang benar. 4. Pengoptimalan penggunaan aplikasi e-puskesmas untuk petugas farmasi sehingga menjadi lebih optimal dalam melakukan pendataan.
Thanks for watching. Wassalamualaikum.